Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Sehat bukan? Alhamdulillah, ibu doakan semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak ibu, di masa new normal, ibu berharap kita masih tetap semangat belajar di rumah. Baiklah, pada kesempatan pagi ini Ibu akan menjelaskan materi kita tentang dinamika rotasi. Pelajaran kelas 2 IPA. Oke, anak ibu. Kompetensi dasarnya adalah sebagai berikut. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan 1. Menjelaskan pengertian momen gaya atau torsi. Yang kedua, menghitung besar momen gaya. Dan yang terakhir, penerapan momen gaya dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya, kamu bisa memberikan contoh momen gaya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Dinamika rotasi merupakan cabang mekanika yang mempelajari tentang gerak rotasi dengan melibatkan gaya, massa, dan faktor lain yang turut mempengaruhi gerak rotasi. Dinamika rotasi mempelajari tentang momen gaya atau torsi, momen inersia, momen kopel, momentum sudut, usaha dan energi rotasi, dan yang terakhir adalah hukum Newton. Oke. Momen gaya atau torsi. Oke, inilah dia yang akan kita bahas, yaitu materinya, contoh soal, dan tugas. Apakah momen gaya itu? Sebelum kita masuk ke materi, perhatikan gambar di bawah ini. Oke, ini ada beberapa contoh momen gaya dalam kehidupan sehari-hari yang sering kamu lihat. Ya kan? Pernah kan kamu lihat seperti ini? Hampir setiap hari. Oke, kita masuk ke materi momen gaya atau torsi. Sebelum mempelajari materi ini, coba kamu sebutkan pengertian gaya. Nah, anak-anak ibu pasti tahu itu. Apa itu gaya? Oke, ya benar. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Tahukah kamu? Salah satu contoh penerapan momen gaya atau torsi dalam kehidupan sehari-hari adalah, ya ibu tadi sudah memberikan contoh di depan, ketika kamu membuka pintu rumah. Nah, ini sering kamu lakukan ya. Kamu akan memberi gaya pada gagang pintu dengan arah memutar. Bukan? Nah, sesuatu yang menyebabkan benda berputar atau berotasi disebut momen gaya atau torsi. Ini contohnya. Oke. Sekilas info. Momen gaya atau torsi berasal dari bahasa Latin yaitu torquere yang artinya memutar atau berotasi. Momen gaya adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada benda sehingga mengakibatkan benda berotasi. Besarnya momen gaya tergantung pada gaya yang dikeluarkan serta jarak antara sumbu putar dan letak gayanya. Oke. Momen gaya merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Oke, kita sepakati di sini. Bernilai positif untuk gaya yang menyebabkan benda bergerak melingkar atau berputar searah dengan jarum jam. Dan sebaliknya, jika benda berotasi dengan arah berlawanan, arah jarum jam, maka momen gayanya atau torsi bernilai negatif.
Jadi di sini nilai positif dan negatifnya itu kita sepakati dulu. Ibu pernah membaca di buku lain, untuk nilai positif dan negatif itu kalau di buku lain, dia berbalik. Kalau positifnya dia berlawanan arah, dan kalau negatifnya searah jarum jam. Jadi untuk arah ini kita sepakati dulu. Oke ya anak-anak, lanjut berikutnya. Momen gaya atau torsi itu adalah sebagai hasil kali besar gaya dengan lengan momennya. Rumusnya tau sama dengan F dikali R, di mana tau itu torsi atau momen gaya dengan satuan Newton meter, F itu gaya, R itu jarak. Nah, di sini ada gambarnya. Ya, lanjut berikut. Jika gaya yang bekerja pada lengan gaya membentuk sudut, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, ini kalau dia membentuk sudut gaya yang kita berikan. Dan dapat dihitung dengan persamaan Tau sama dengan F kali L kali sin sudut, di mana L ini bisa diganti dengan R. Ya, anak-anak ibu. Jadi jangan bingung nanti, Bu, kok ada R? Ya, jadi tau sama dengan F dikali L dikali sin sudut, atau tau sama dengan F dikali R dikali sin sudut. Yuk. Jika pada benda bekerja beberapa gaya, maka jumlah momennya sama dengan momen gaya dari resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Secara matematis dinyatakan sebagai berikut. Nah, jika beberapa gaya yang bekerja ini berarti gayanya lebih daripada satu. Sigma to sama dengan to 1 tambah to 2 tambah to 3 dan seterusnya. Jika gaya yang diberikan ada sampai dengan 4, maka tinggal tambahin aja. To 3, to 1 tambah to 2 tambah to 3 tambah tau 4 dan seterusnya. Gimana anak-anak ibu? Mudah dipahami bukan? Nah, untuk itu kita bahas contoh soalnya. Contoh soal 1. Oke, ini contoh soalnya. Sebuah baut akan diputar menggunakan kunci pas dengan gaya 40 Newton, seperti ditunjukkan dalam gambar. Jika titik tangkap gaya berjarak 50 cm dari titik pusat baut, berapakah besar momen gaya terhadap baut tersebut? Nah, oke, lihat gambarnya. Sudah mengerti? Kita jawab. Penyelesaiannya diketahui F sama dengan 40, lengan gaya atau R 50 cm. Kita ubah dulu satuannya ke meter menjadi 0,5. Sudutnya 150 derajat. Ditanya tau. Jawab, tau sama dengan F kali L kali sin sudut atau F kali R kali sin sudut. Kita masukkan angkanya. F-nya 40, L-nya 0,5 meter, dan sin-nya 150 derajat. Oke, 150 derajat, sin 150 derajat adalah setengah. Jadi kita kalikan 40 dikali 0,5 dikali setengah, dapatnya adalah 10 Newton. Jadi, momen gaya yang bekerja pada baut sebesar 10 Newton meter. Oke, lanjut. Contoh soal kedua, ini ada beberapa gaya yang diberikan pada sebuah batang. Jadi ada F1, F2, dan F3 bekerja pada batang seperti gambar berikut. Jika massa batang diabaikan dan panjang batang 4 meter, maka nilai momen gaya terhadap sumbu putar di titik C adalah berarti titik pusatnya atau sumbunya itu ada di titik C. Jadi jarak A ke B itu 1, B ke C itu 1, C ke D 1, dan D ke E itu 1. Jadi total semuanya panjangnya itu adalah 4 meter. Oke, anak-anak ibu. Nah, persoalan di atas dapat diselesaikan dengan konsep momen gaya. Hal yang harus kalian perhatikan adalah membuat gaya yang bekerja tegak lurus dengan bidang. Adapun gambarnya sebagai berikut. Oke, ini lihat.
titik pusatnya itu ada di C. Jadi F1-nya itu menuju ke C, berarti dia berlawanan arah jarum jam. Ingat, kalau berlawanan arah jarum jam, arahnya negatif. Kemudian yang F2 itu masuk. Oke, masuk berarti searah dengan jarum jam. Dan F3-nya adalah juga masuk, berarti searah dengan jarum jam. Sehingga besar momennya gaya yang terletak di titik C dapat ditentukan dengan melihat arah torsi dari setiap gaya-gaya. Oke, lanjut. Jadi tadi F1-nya itu adalah negatif, F2-nya positif, dan F3-nya positif. Oleh karena itu, besar momen gaya dapat ditentukan dengan perhitungan berikut. Ini rumusnya sigma to C. Kenapa C? Karena di titik C sama dengan to 1 tambah to 2 tambah to 3. Kita masukkan semua gayanya. F1 min F1. Kenapa min? Karena berlawanan arah jarum jam. F1 sin 53, R1 tambah F2 kali R2 tambah F3 kali R3. Kita masukkan angkanya semuanya. F1-nya 5, karena arahnya negatif, jadi min 5, dikali 0,8 dikali 2. Kenapa 2? Karena 1 ditambah 1. Karena ke R1. Dari F1 ke titik C. Tambah 0,4 dikali 1 tambah 4,8 dikali 2. Jadi semuanya adalah min 5 dikali 0,8 dikali 2 dapatnya min 8. Ditambah 0,4 dikali 1 dapatnya 0,4. 4,8 dikali 2 hasilnya 9,6. Jadi semuanya itu dijumlahkan. Min 8 ditambah 0,4 ditambah 9,6. Jadi to-nya sigma to di titik C adalah 2 Newton meter. Jadi momen gaya di titik C sebesar 2 Newton meter. Oke, anak-anak ibu gimana? Mudah bukan? Nah, ini tugasnya untuk di rumah. Jelaskan pengertian momen gaya atau torsi dan sebutkan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang kedua, soalnya itu sama dengan contoh soalnya. Cuman yang di sini kamu harus mengubah F1, F2, dan F3-nya dengan sudut yang sama. Jadi anak-anak ibu boleh mengubah nilai F1, F2, dan F3 ya. Oke, jadi anak-anak ibu cukup hari ini pelajaran materi kita tentang dinamika rotasi, dan kita berjumpa lagi nanti di materi berikutnya, yaitu tentang dinamika rotasi juga, tapi tentang momen Koppel. Lanjut, anak ibu, kalau nanti misalnya kamu tidak mengerti, kamu bisa menghubungi ibu via telepon atau di WA. Jadi ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.